Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama kami Mas Tahol di channel yang gokil ini. Sahabat politik, salam sejahtera, salam pesta demokrasi. Oke, sahabat politik dimanapun kalian berada, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan bahasa Anies si Raja Bacot nihil prestasi, atau Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tidak pernah sukses dalam program-program yang telah ia rencanakan atau ia janjikan. Benarkah hal itu demikian? Baru-baru ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan terobosan serta mencari solusi atas penyakit yang menimpa ternak masyarakat DKI Jakarta. Penyakit tersebut kita kenal sebagai penyakit mulut dan kuku, di mana penyakit ini menimpa ternak sapi. Penyakit mulut dan kuku ini sudah banyak memakan korban. Banyak sapi yang telah mati akibat penyakit ini. Tercatat dari website siagapmk.id ada 1016 sapi yang sudah terpapar penyakit PMK ini di DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta melepas 865 petugas untuk memastikan kesehatan hewan kurban serta daging kurban menjelang Idul Adha ini. Pelepasan 865 petugas ini bertujuan untuk memastikan pengendalian dan penanggulangan penyakit kuku dan mulut ini berjalan lancar di DKI Jakarta. Dari terobosan ini, DKI Jakarta menjadi target pembelian sapi atau hewan kurban dari Jakarta itu sendiri dan dari luar Jakarta. Tercatat ada 58.000 hewan ternak yang terjual di DKI Jakarta pada tahun 2022 ini. Di mana pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, hewan ternak atau hewan kurban yang terjual pada tahun itu yaitu 47.000. Artinya pada tahun ini meskipun ada penyakit mulut dan kuku, penjualan hewan kurban di DKI Jakarta melebihi pada penjualan tahun kemarin, yaitu lebihnya antara 10 sampai 11 ribu. Banyaknya peminat pembeli dari DKI Jakarta ini diakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem checking yang dilakukan oleh DKI Jakarta, sehingga hal ini membuat masyarakat Jakarta dan luar Jakarta berminat untuk membeli hewan kurban yang dari DKI Jakarta. Rinciannya, dari 58 hewan yang telah terjual di DKI Jakarta itu ada sebanyak 21.000 sapi dan sisanya itu yaitu kambing dan domba. Biasanya harga sapi itu ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, ada yang 40 juta, 30 juta, ada yang 60 juta, bervariasi. Sedangkan harga dari kambing dan domba itu ada yang 3 juta, 2 juta, ada yang 5 juta, itu variatif. Namun apabila kita rata-ratakan dari keseluruhan hewan kurban yang terjual dari DKI Jakarta sebanyak 58 hewan ternak, kalau kita rata-ratakan 10 juta dari setiap satu ekor hewan, maka DKI Jakarta di tahun 2022 ini mampu menghasilkan 5,8 triliun, yaitu 5,8 triliun. Wah, ini uangnya sangat banyak banget. Kalau kita taruh di kamar mungkin bisa full ini kamarnya ya. Pencapaian ini dikarenakan terobosan Anies, keinginan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta aman dari penyakit mulut dan kaki, sehingga konsumen atau masyarakat DKI Jakarta bisa mengkonsumsi
sapi, domba, dan kambing secara terpercaya, secara yakin bahwasanya hewan yang mereka konsumsi yaitu aman dari penyakit. Apakah kalian masih ragu terhadap Anies Baswedan? Apakah kalian masih ingin mendengarkan bahwasanya Anies Baswedan itu hanya raja bacot, hanya raja ngomong saja, tidak ada prestasi, tidak ada kesuksesan? Namun setelah kita mengkaji satu hal atau satu item ini saja, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sudah bisa sukses membuat terobosan sehingga hewan kurban di DKI Jakarta laku sampai 58.000 ekor. Kalau 58.000 ekor itu kita uangkan menjadi 5,8 triliun, bisa saja uang itu kita bangun menjadi 5 sirkuit Formula E, atau bisa kita bangun 5 sirkuit yang ada di Mandalika. Oke, salam sejahtera.